Halo semua, sebelum kita memulai pembelajarannya, di sini saya akan memberitahu capaian pembelajaran fase D untuk tingkat satuan SMP atau MTS. Di akhir fase D, peserta didik dapat mengenali, memprediksikan, menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Mereka dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi, komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi, domain ke domain, dan range, dan menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan, pasangan berurutan, dan grafik. Mereka dapat membedakan beberapa fungsi non-linier dan fungsi linier secara grafik. Mereka dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Mereka dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Untuk alur tujuan pembelajaran pada pembelajaran sekarang adalah menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan, menginterpretasikan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, melakukan operasi perkalian bentuk aljabar, melakukan operasi pembagian bentuk aljabar, dan menggunakan sifat-sifat operasi komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Itu dia CP dan ATP untuk pembelajaran bentuk aljabar kita. Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu di subbab kedua, menyederhanakan bentuk aljabar. Kita mulai dari subbab 2.1, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita punya soal ya. Nah, soalnya ini bisa kalian lihat juga di e-book aljabar kalian. Nah, untuk soalnya, Jenny dan Nisa membeli persediaan daging untuk kebutuhan di rumah. Jenny membeli 1 bungkus daging sapi dan 1 bungkus daging kambing, mungkin buat masak ya, barbekyuan. Sedangkan Nisa membeli 2 bungkus daging sapi dan 1 bungkus daging kambing. Misalkan X menyatakan berat daging sapi dalam 1 bungkus dan Y menyatakan berat daging kambing dalam 1 bungkus. Jika semua daging sapi dan kambing yang dibeli Jenny dan Nisa ditimbang, berapa berat total daging tersebut? Coba kalian ingat-ingat lagi materi yang sudah saya sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya. Kan kita mau permisalkan, kita misalkan terlebih dahulu nih. Di sini kita misalkan X itu menyatakan berat daging sapi dalam 1 bungkus, sedangkan untuk Y itu menyatakan berat daging kambing dalam 1 bungkus. Nah, di sini kita bisa lihat berarti daging yang dibeli Jenny itu kan ada 1 daging sapi dan 1 daging kambing. Jadi 1 daging sapinya X kilogram, beratnya 1 daging kambing dalam 1 bungkusnya itu Y kilogram beratnya. Sedangkan yang dibeli Nisa itu dia beli 2 bungkus daging sapi dan 1 bungkus daging kambing. Bisa kalian lihat pada gambar. Lalu kan yang ditanya berapa berat total daging tersebut. Sekarang coba kita jawab. Total berat daging sapinya, karena Jenny beli 1 bungkus daging sapi, sedangkan Nisa beli 2 bungkus daging sapi. Ingat, pada pembelajaran berikutnya, karena mereka semua sejenis, mereka kan satu jenis ya, sama-sama daging sapi nih. Berarti, karena 1 daging sapi, bungkusnya itu beratnya adalah X kilogram tambah X kilogram tambah X kilogram. Berarti kalau kita jumlahkan X tambah X tambah X menjadi 3X kilogram. Ini untuk total berat daging sapi. Lalu total berat daging kambing. Nah, mereka sejenis juga ya, kan sama-sama daging kambing. Dan 1 bungkus daging kambing itu beratnya Y kilogram. Berarti Y kilogram ditambah Y kilogram, kita jumlahkan 2Y kilogram. Nah, ini untuk total berat daging kambingnya. Sekarang mari kita hitung total berat daging sapi dan daging kambing. Berarti kan kita jumlahkan semua. 3 bungkus daging sapi ini kita jumlahkan, lalu 2 bungkus daging kambing ini kita jumlahkan. Oke, ingat-ingat yang sejenis. Karena yang daging sapi sama-sama sejenis, X tambah X tambah X. Berarti kita hanya bisa menjumlahkan yang sama-sama X-nya aja nih. Lalu yang daging kambingnya ini kan mereka juga sejenis. Y tambah Y. Berarti kan kita hanya bisa menjumlahkan Y-nya aja karena sama-sama daging kambing. Berarti total berat daging sapi dan kambing yang dibeli Jenny dan Nisa itu
3x kilogram ditambah 2y kilogram daging atau 3x tambah 2y kilogram daging. Kalau misalkan kalian tanya, bisa nggak sih kita jumlahkan antara 3x plus 2y jadi 5x ya gitu? Nggak bisa ya, karena kan mereka adalah jenis yang berbeda. Beratnya pun berbeda. Daging sapi mungkin sendiri beratnya, dan daging kambing mungkin sendiri beratnya. Jadi tidak bisa kita jumlahkan. Kecuali kalau misalkan kalian udah tahu beratnya itu berapa masing-masing daging sapi dan daging kambingnya, mungkin baru bisa kalian jumlahkan. Nah, di sini kita punya contoh soal operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama ada 2x plus 3y ditambah 4x dikurang 5y. Dan yang kedua ada 9a pangkat 2 tambah 3ab dikurang 7b pangkat 2 dikurang 12a pangkat 2 ditambah 6ab ditambah 2b. Oke, ini mendingan kita langsung coba bareng-bareng aja ya, kita kerjakan bareng-bareng. Di sini mau saya munculin dulu pennya. Kita coba kerjakan bareng-bareng. Sama kayak tadi, kita lihat dulu mana yang sejenis. Kita mulai dari soal pertama, 2x plus 3y tambah 4x dikurang 5y. Kita cari yang sama-sama sejenis. Oh, ada 2x dan 4x. Mereka sejenis nih. Berarti ini dan ini bisa kita jumlahkan. 2x ditambah 4x, oh 6x. Nah, berarti kan sisanya 3y dikurang 5y. Mereka sejenis tidak? Sejenis dong, kan sama-sama variabelnya y. Berarti 3y dikurang 5y ini bisa kita kurangkan. Kalian tinggal kurangkan angka-angkanya saja ya, yang nempel di variabelnya, bilangan yang nempel di variabelnya atau koefisiennya. 3 dikurang 5 itu kan 2, min 2, negatif 2. Berarti negatif 2y. Hasil dari, hasil dari 2 ini berarti tinggal kalian jumlahkan saja. Berarti hasilnya adalah 6x dikurang 2y. Ini untuk hasil yang pertama. Sekarang kita ke soal yang kedua. Wah, kelihatannya agak ribet ya, tapi coba kita kerjakan pelan-pelan. Mungkin bisa dicari yang sejenis dulu. Mulai dari paling depan aja biar kalian nggak bingung. 9a kuadrat. Cari yang variabelnya juga a kuadrat. Oh, di sini ada min 12a kuadrat, berarti ini dengan ini bisa kalian kurangi. 9 kurang 12 berarti min 3. Oke, min 3a kuadrat. Mohon maaf, kepencet lagi. Lalu lanjut, yang sama-sama variabelnya AB. Oh, di sini juga ada 6AB. 3AB ditambah 6AB. 3 ditambah 6 berarti 9. Kita tambah menjadi 9AB. Lanjut lagi. Lalu min 7b kuadrat. Dengan sama-sama variabelnya b kuadrat. Di sini di ujung cuma ada b. Ini bisa nggak kita jumlahkan? Nggak bisa dong, kan di sini b kuadrat, di sini b doang. Berarti karena mereka sama-sama tidak punya teman, ya udah langsung kita tulis aja seutuh-utuhnya seperti ini. Berarti dikurang 7b kuadrat dan ditambah 2b. Ini kan b-nya 2b juga tidak punya teman. Berarti ini hasilnya. Emang panjang ya, udah tidak bisa kita apa-apain lagi karena tidak ada variabel yang sama, tidak ada suku-suku yang sama di sini. Semuanya sudah suku yang berbeda. Semoga sampai sini bisa kalian pahami ya. Semoga sampai sini kalian bisa memahami materi yang disampaikan tadi. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang lain.